Ini adalah kesalahan Jokowi yang sangat fatal dan saya kira tidak termaafkan. Dan saya terpaksa harus membuka ini agar seluruh Indonesia tahu dan mengetahui bahwa seharusnya Pak Jokowi tidak melakukan hal ini. Dan karena kepemimpinannya tinggal beberapa hari lagi, maka saya katakan dengan mohon maaf, saya sangat kecewa. Ini bukan clickbait, saya sangat bersedih, prihatin karena beliau tidak mau melakukan apa yang saya harap untuk dilakukan dan beliau ini terkesan diam saja. Apa itu? Yuk kita akan lihat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini bukan clickbaitan. Saya nggak punya style untuk melakukan hal seperti itu. Saya sangat kecewa dengan bagaimana Pak Jokowi ini membiarkan orang-orang yang membencinya itu mengutarakan dan mengucapkan apapun yang mereka mau. Itu seenak-enaknya. Saya lahir di tahun 1977. Saya lahir saat Pak Harto ini masih jaya-jayanya. Dan saya tahu betapa takutnya orang-orang di saat itu. Oke, saya tidak ingin Pak Jokowi seperti Pak Soeharto. Tetapi saat itu semuanya teratur. Tidak ada disinformasi, fitnah, sebaran kebencian, dan ajakan untuk melakukan kekerasan dan huru-hara. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak bisa dihindari. Mungkin Pak Jokowi di sini menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi menurut saya, ini semua sudah kelewatan. Pak Jokowi pun ini seharusnya tidak diam saja saat difitnah, dihina, dan bahkan ada yang mengancam untuk digantung atau dibinasakan. Kalau saya jadi presidennya, saya pasti akan tindak orang-orang ini. Apapun yang akan orang lakukan perihal tidak melindungi kebebasan memberikan pendapat, tetapi tahukah kalian bahwa ini semua adalah hal yang sangat serius dan tidak hanya berefek kepada Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi di sini nggak merasa apa-apa, tetapi ingin saya paparkan banyak hal yang dirusak oleh orang-orang yang merupakan pembenci Jokowi ini tadi. Di salah satu konten ILC atau Indonesia Lawyers Club, ini dukun politik Muhammad Kodari itu bahkan menyampaikan hal yang orang-orang membenci Jokowi dengan mengatakan 1000 dosa Jokowi. Itu dia mengutip seorang mahasiswa yang diundang datang ke situ, yang mungkin usianya belum genap 20 tahun juga. Dan mengatakan bahwa itu hak dia. Tapi hak saya juga dong untuk menunjukkan 1000 prestasi Jokowi yang memang nyata adanya. Dia menunjukkan bagaimana desa tertinggal yang berkurang, kilometer jalan tol yang dibangun, terus kemudian jembatan desa, dan banyak hal yang lainnya juga. Yang artinya apa? Saya tidak bilang bahwa Jokowi tidak memiliki dosa. Tapi apapun yang dilakukannya seakan-akan keliru. Dan dia ini seakan-akan nggak boleh lengser dengan tenang. Ini seperti kebencian orang-orang yang ya mungkin ingin Mas Anies jadi presiden atau pendukung PDIP atau ya nggak dua-duanya, tetapi mereka ini adalah orang-orang mungkin sayap kanan Islam yang ya nggak suka dengan kemana arah Indonesia ini menuju, terus kemudian berkumpul menyuarakan hal yang sama dan mereka pokoknya nggak tahu penyebabnya apa, atau kalau ditanya detailnya bagaimana mereka nggak bisa jawab. Intinya satu, Jokowi ini harus lengser dengan tidak terhormat dan harus diadili. Padahal untuk menuntut seseorang bersalah, mereka harus memiliki semua dalil, dan dalil itu harus yang melanggar hukum. Dan pembenci Jokowi ini semakin hari itu semakin menjadi karena mereka tidak menemukan satu dalil pun untuk bisa memperkarakan Jokowi atau keluarganya. Fufafa misalkan, kalaupun terbukti ini adalah Mas Gibran di masa lalunya melakukan hal-hal yang dituduhkan, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum? Dan kalaupun Kaisang di sini memang betulan gak nebeng deh, ya udah dia ini diajakin secara cuma-cuma untuk pergi menggunakan pesawat pribadinya. Apakah itu salah karena dia bukan pejabat negara? Saya saja misalkan sebagai seorang public figure sering diajak oleh seseorang yang saya temui di jalan untuk menuju ke satu tempat, dan saya tidak perlu untuk memberikan sebuah nilai lebih atau jasa kepada mereka karena mereka ini pun ada kebanggaan bisa mengajak saya satu mobil dengan dirinya. Mungkin pun pengusaha ini pun seperti itu. Dan kalaupun iya, sekali lagi Mas Kaisang di sini bukanlah seorang pejabat publik. Pak Jokowi sekali lagi mungkin tidak merasakan apa-apa. Tetapi kebencian ini merusak moral bangsa, mengumpulkan orang-orang, memberikan pengetahuan dan juga informasi serta fakta yang tidak benar adanya, diulang-ulang berkali-kali, yang banyak diantaranya ini adalah kebohongan, dan diberikan dengan semua kebencian. Ini saya pikir sesuatu yang akan merusak moral bangsa dan memberikan permanent stain atau hal yang akan terus-menerus ada sampai kapanpun. Sekali lagi saya tidak menganggap Pak Jokowi ini benar, tapi fitnah, disinformasi, dan tujuan-tujuan tidak berdasar ini sangat merusak
dan membuat orang-orang ini menjadi seorang yang membenci, seseorang yang menyalahkan hal-hal dan orang lain di luar dirinya, dan menimbulkan apatisme serta perpecahan dalam masyarakat. Ini semua harus ditertibkan sebelum nanti malah akan timbul anarki yang ada di dalam masyarakat. Terutama, dan yang ini sangat bahaya, yaitu menunggangkan ini semua dalam muatan-muatan agama dan ayat-ayat suci. Saya bahkan nggak ngomong agama lain, seringnya ini Islam yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang-orang ini, untuk melakukan kebenciannya. Jangan mau dibohongi menggunakan ayat suci. Ayat sucinya nggak salah, tapi digunakan untuk membohongi orang-orang ini tadi. Dan sangat disesalkan, ada media resmi juga yang mengikuti ini semua. Mempuk-puk orang-orang ini tadi, dan seakan-akan memberikan harapan terhadap orang-orang ini tadi, terhadap apa yang akan ada di depannya, padahal itu tidak akan mungkin terjadi. Saya malah curiga bahwa media ini mungkin saja dibayar oleh proksi asing dengan disadari atau tidak disadari, dan menyebarkan kebencian ini secara sadari atau tidak mereka sadari juga. Dan untuk itu saya pikir Pak Prabowo nanti harus mendirikan sebuah badan yang akan menyaring apapun, YouTuber YouTuber terutama, ini harus disaring. Disaring bukan yang sesuai dengan keinginan, tapi yang menyebarkan apapun dengan kebencian. Bahkan menyebarkan atau syiar agama sekalipun dengan kebencian itu harus ditangkap. Dan ini semua sebenarnya sudah sangat kebablasan dan sangat berbahaya. Dan kebiasaan juga nyepet atau kalau saya udah tinggal di Jakarta, bahasa Indonesia menyindir, no mention atau lempar batu sembunyi tangan. Saya pikir semua orang nanti itu harus held accountable. Apapun yang mereka katakan, ini harus mereka akui dan mereka pertanggungjawabkan. Dan jika hal tersebut memang salah, mereka harus meminta maaf dan menganulir hal itu. Di era informasi seperti sekarang, seakan-akan semua orang ini bisa melemparkan sesuatu terus kemudian pura-pura nggak menyadari. Tidak semua demokrasi ini sesuai dengan harkat dan martabat bangsa, dan juga dengan bangsa Indonesia ini hakikatnya seperti apa. Kita terlahir dengan suku bangsa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, warna kulit dan juga kebiasaan yang sangat berbeda-beda. Bahkan kita berbahasa dan berdialek dengan cara yang berbeda. Jika perbedaan ini tidak bisa difasilitasi dengan baik dan demokrasi ini malah akan menegaskan perbedaan itu, maka seharusnya demokrasi tersebut harus menemukan baju yang lain, atau saya pikir jangan dipergunakan sama sekali. Kita harus menemukan bentuk demokrasi yang seutuhnya dan memang sesuai, atau mungkin melaksanakan demokrasi Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kerusakan moral ini akan sulit untuk direstorasi. Dan jika ini memang terjadi benar-benar mulai dari anak-anak muda dan anak-anak yang di bawah umur, saya pikir mereka nanti akan tumbuh menjadi seseorang yang akan mudah sekali membagikan kebencian, melakukan penghasutan, menyampaikan keberatan dengan cara yang kasar. Dan kita nggak pengen melihat Indonesia emas nanti akan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini. Mari kita selamatkan bangsa, mulai dari diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita. Kita berikan peringatan dan kita arahkan mereka. Saya tidak mengajak kalian semua mencintai atau mendukung Jokowi, Prabowo, atau siapapun. Suarakan perbedaan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian merasa bahwa semua ini tidak akan mungkin bisa diselamatkan, maka turun tanganlah dan selamatkan ini semua. Jangan kalian di sini terus menyalahkan orang-orang, tapi kalian tidak mau melakukan apapun dan membuat perbedaan. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe channel saya. Bagikan konten ini jika bermanfaat, dan marilah kita menjadi bangsa yang lebih waras lagi untuk menuju Indonesia Emas di 2045 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.